Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Harti Mulanur Awalia dari program studi S1 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang asas umum toksikologi dan sedikit mereview tentang jurnal. Asas umum toksikologi dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada kondisi efek toksik, dan yang kedua ada mekanisme efek toksik, yang ketiga ada wujud efek toksik, dan yang keempat ada sifat efek toksik. Selanjutnya, kondisi efek toksik dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada kondisi paparan zat kimia yang melalui jalur paparan, lama atau kekerapan paparan, saat atau waktu paparan, dosis atau takaran paparan, jenis paparan atau akut atau kronis. Nah, yang kedua ada kondisi subjek atau makhluk hidup. Itu dibagi menjadi 2 dalam keadaan fisiologi. Misalnya, berat badan, umur, suhu tubuh, kecepatan pengosongan lambung, kecepatan aliran darah, status gizi, kehamilan, kegenetika, dan jenis kelaminan. Nah, yang kedua ada keadaan patologi. Misalnya, pada penyakit saluran cerna, kardiovaskuler, hati, dan ginjal. Mekanisme efek toksik. Keberadaan zat kimia dalam tubuh menimbulkan efek toksik melalui 2 cara. Yang pertama ada toksik intrasel. Toksisitas yang diawali dengan interaksi secara langsung antara zat kimia atau metabolitnya dengan reseptornya. Nah, yang kedua ada toksik in extrasel. Toksisitas secara tidak langsung dengan mempengaruhi lingkungan sel sasaran tapi dapat berpengaruh pada sel sasaran. Wujud efek toksik merupakan perubahan biokimia fungsional atau struktural yang terjadi dalam tubuh. Wujud efek toksik dapat berupa gabungan antara perubahan di atas. Misal, perubahan struktural berakibat terjadi perubahan biokimia atau fungsi dari sel. Perubahan biokimia dapat disebabkan perubahan fungsional. Nah, ada perubahan biokimia, perubahan fungsional, dan perubahan struktural. Perubahan biokimia. Wujud efek toksik berupa perubahan atau kekacauan biokimia dari sel akibat adanya interaksi zat beracun dan tepat aksi yang sifatnya terbalikan atau reversibel. Misal, terjadi penghambatan respirasi sel, perubahan keseimbangan cairan dan elektrolit, dan gangguan hormonal. Nah, perubahan fungsional. Wujud efek toksik yang dapat mempengaruhi fungsi homeostatis yang sifatnya terbalikan atau reversibel. Misal, terjadinya anoksia, gangguan pernapasan, gangguan SSP, hipo atau hipertensi, hiperglikemia, perubahan kontraksi atau relaksasi otot, hipo atau hipertermi. Yang terakhir ada perubahan struktural. Wujud efek toksik yang berkaitan dengan perubahan morfologi sel sehingga terwujud sebagai kekacauan struktural atau dapat reversibel atau irreversibel. Terdapat 3 respon histopatologi karena adanya luka sel, yaitu degenerasi, proliferasi, dan inflamasi. Sifat efek toksik dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada reversibel atau terbalikan, yang kedua ada irreversibel atau tak terbalikan. Nah, ini jurnalnya yang berjudul Uji Toksisitas Akut Ekstra Daun Suruhan atau Peperomia pellucida L. Kuhn terhadap larva udang atau Artemia salina Lich. Abstrak. Daun suruhan atau Peperomia pellucida L. Kuhn merupakan tumbuhan liar yang tersebar luas di setiap daerah di Indonesia dan biasa hidup di tempat teduh atau lembab.
Secara empiris, suruhan digunakan dalam pengobatan demam, penyakit perut, gangguan ginjal, obat abses, bisul jerawat, sakit kepala, mengurangi nyeri pada rematik dan rematik gout atau pengubahan luar lainnya. Pada penelitian ini dilakukan uji toksisitas akut dengan metode BSLT atau Brain Strip Lethality Test menggunakan larva udang Artemia salinanliche. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan nilai LC50 Artemia salinanliche. Setelah pemberian ekstrak daun suruhan dan pada konsentrasi berapa ekstrak daun suruhan dapat memberikan kematian 50% Artemia salinanliche. Pengujian dilakukan dengan menggunakan rancangan dengan 8 perlakuan, yaitu konsentrasi ekstrak 1 ppm, 30 ppm, 60 ppm, 90 ppm, 120 ppm, 150 ppm, dan 180 ppm. Kontrol negatif atau air laut rata dianalisis dengan metode Red and Much dengan nilai LC50 yang didapat yaitu 31,62 ppm. Dari hasil penelitian ini diperoleh data yang menunjukkan bahwa ekstrak daun suruhan berpotensi toksik, sedang karena nilai LC50 lebih dari 1 dan kurang dari 100. Metode kerja dari jurnal ini yaitu yang pertama ada pengambilan sampel, yang kedua ada pengolahan sampel, yang ketiga ada ekstraksi sampel, yang keempat ada pengujian ekstra terhadap hewan uji, yang kelima ada penyiapan hewan uji, yang keenam ada perlakuan terhadap hewan uji, yang ketujuh ada pengumpulan data. Pada jurnal ini dapat disimpulkan berdasarkan hasil penelitian. Maka dapat disimpulkan yang pertama, hasil pengolahan data dengan menggunakan metode Read and Much diperoleh nilai LC50 adalah 31,62 ppm. Dan yang kedua ada ekstra daun suruhan menunjukkan efek toksik sedang terhadap larva udang karena nilai LC50 lebih dari 1 dan kurang dari 100. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat.